set regional. Perkenalkan, nama saya Febri Fauzan, BP 1710511023. Saya akan menjelaskan tentang properti. Dari model pertumbuhan neoklasik adalah prediksi konvergensi kondisional, sebuah konsep yang berlaku ketika tingkat pertumbuhan suatu ekonomi secara positif terkait dengan jarak antara tingkat pendapatan per kapita, pendapatan ekonomi dan kondisi steady state. Si kondisional tidak sama dengan konvergensi absolut, di mana sebuah konsep yang berlaku ketika ekonomi miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada ekonomi kaya, dan karenanya orang miskin cenderung mengejar ketertinggalan. Ada kemungkinan bahwa dua ekonomi bertemu dalam kondisional. Laju pertumbuhan setiap ekonomi menurun ketika mendekati kondisi mapannya atau kondisi steady state. Sedangkan dalam arti absolut, ekonomi kaya dapat tumbuh lebih cepat daripada ekonomi miskin jika yang sebelumnya jauh dan kondisi mantap sendiri atau kondisi steady state. Kedua konsep itu identik jika sekelompok ekonomi cenderung untuk saling bertukar satu sama lain dengan sistem ekonomi yang sama. Mereka yang hidup di ekonomi menengah dan ekonomi yang sama-sama memiliki selera dan teknologi yang sama bertemu dengan kondisi mapan yang sama atau kondisi steady state yang sama. Oleh karena itu, dalam ekonomi model prediksi pertumbuhan ekonomi klasik tidak memiliki konvergensi, yaitu ekonomi miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada ekonomi kaya. Dalam bab ini, kami akan menjelaskan tentang pengujian prediksi konvergensi model pertumbuhan neoklasik dengan melihat perilaku daerah dalam negara, meskipun perbedaan dalam teknologi, preferensi, dan institusi ada berbagai di wilayah. Konvergensi jenis pertama, negara-negara miskin tumbuh lebih cepat daripada negara-negara kaya, cenderung menghasilkan. Konvergensi jenis kedua, pengurangan dispersi produk atau pendapatan per kapita. Konvergensi berlaku jika ekonomi buruk cenderung tumbuh lebih cepat daripada ekonomi yang kaya, sehingga negara miskin cenderung mengejar negara yang kaya. Pertimbangkan versi persamaan pertumbuhan oleh model pertumbuhan yang klasik. Di sini diterapkan persamaan untuk menentukan periode satuan, kaitan tahun, dan juga ditambahkan untuk memasukkan gangguan acak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan konsep konvergensi, di mana logaritma YIT per YI dikurang 1 sama dengan AIT dikurang 1 dikurang E pangkat min beta dikali logaritma YI T kurang 1 ditambah UIT, di mana Y adalah pertumbuhan ekonomi dan T menunjukkan tahun dan I menunjukkan negara atau wilayah. Sedangkan UIT itu variabel acak dengan rata-rata min 0 dan variabel UIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmi Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu Febri Fauzan. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai konvergensi lintas berbagai wilayah. Dispersi pendapatan pribadi meningkat dari 0,47 pada tahun 1930 menjadi 0,63 pada tahun 1940 di Jepang. Satu penjelasan fenomena ini adalah ledakan pengeluaran militer selama periode tersebut. Dispersi lintas prefektur menurun secara dramatis setelah World War yang kedua, hingga mencapai 0,2 pada tahun 1978. Dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 1985 dan kembali stabil pada tahun 1987. Penyebaran pendapatan pribadi di prefektur Jepang pada tahun 1930 hingga 1990. Angka tersebut menunjukkan cross-sectional standar deviasi dari pendapatan pribadi per kapita untuk 47 prefektur Jepang. Ukuran dispersi ini turun dari akhir Perang Dunia Kedua hingga tahun 1980. Yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai konvergensi di seluruh wilayah Eropa. Yang pertama yaitu beta konvergensi. Analisis konvergensi 8 wilayah dari 90 wilayah yang ada di Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Italia, Prancis, Belanda, Belgia, Denmark, dan Spanyol. Tingkat pertumbuhan dari 1950 hingga 1990 versus 1950, yaitu PDB per kapita untuk 90 wilayah di Eropa.
Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita wilayah tahun 1950 sampai 1990 berhubungan negatif dengan PDRB per kapita pada tahun 1950. Tingkat pertumbuhan dan PDB per kapita diukur negatif terhadap negara dan absolut untuk 8 negara tersebut. Yang kedua yaitu alfa konvergensi. Secara keseluruhan, pola menunjukkan penurunan alfa T dari waktu ke waktu untuk setiap negara. Meskipun perubahan terjadi sejak tahun 1970 untuk Jerman dan Inggris karena terjadinya guncangan minyak. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai konvergensi lintas wilayah lain di seluruh dunia. Banyak peneliti baru-baru ini mempelajari pola konvergensi lintas daerah berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu penemuannya yaitu di Kanada tidak terlalu berbeda dengan negara-negara Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai migrasi di seluruh negara di Amerika Serikat. Dapat digambarkan dengan fungsi seperti nanti saya akan memberikan gambaran mengenai fungsinya tersebut, di mana penjelasan dari fungsi tersebut adalah di mana YI, T dikurang T adalah pendapatan per kapita awal periode. Kemudian O1 yaitu sebagai vektor seperti iklim dan geografi. Kemudian yang terakhir yaitu VT, T dikurang T adalah kepadatan populasi di wilayah tersebut. Pendapatan per kapita, produksi tingkat upah akan memiliki efek negatif pada migrasi, sedangkan kepadatan populasi akan memiliki efek yang negatif terhadap migrasi. Baiklah, ini adalah fungsi yang menggambarkan migrasi di seluruh negara di Amerika Serikat. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Raisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Raisa akan menjelaskan migrasi di prefektur Jepang. Sebelum kita menganalisis migrasi di prefektur Jepang, kita terlebih dahulu dapat membandingkan antara migrasi di prefektur Jepang dan negara bagian Amerika Serikat. Prefektur terbesar di Jepang adalah Hokkaido sebesar 83.520 km persegi atau kira-kira seukuran Carolina Selatan. Sebagai perbandingan, negara bagian Amerika Serikat memiliki luas rata-rata 163.031 km persegi dan wilayah bagian terbesar di benua Amerika Serikat adalah Texas seluas 691.030 km persegi. Selanjutnya California dengan luas 411.049 km persegi, sedikit lebih besar dibandingkan dengan negara Jepang dengan luas sebesar 377.682 km persegi. Kontras dalam hal ukuran berarti terdapat perbedaan antara yang besar antara Jepang dengan Amerika Serikat. Negara Jepang lebih menyerupai daerah metropolitan dibandingkan sebuah negara, sehingga komuter di siang hari di seluruh prefektur dapat menjadi signifikan. Ahli urban ekonomi Henderson mengatakan bahwa terdapat dua alasan kenapa seseorang tinggal di kota. Yang pertama, ada eksternalitas permintaan dan konsumsi. Yang kedua, ada eksternalitas produksi. Sedangkan orang memilih tinggal di luar kota disebabkan karena di kota cenderung dikaitkan dengan tingkat kejahatan serta harga tanah dan rumah yang tinggi di kota. Untuk menangani masalah ini secara empiris, kami memiliki ukuran kepadatan prefektur tetangga. Secara konseptual, kita dapat membangun ukuran dengan menimbang kepadatan tetangga. Dua area utama di Jepang yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Tokyo dan Osaka. Sebagai rangkuman bahwa laju migrasi bersih ke suatu prefektur adalah terkait negatif dengan kepadatan sendiri dan positif dengan kepadatan tetangga. Migrasi secara positif terkait dengan pendapatan per kapita.
Sebuah hasil penting adalah kesamaan koefisien pendapatan untuk Amerika Serikat dan prefektur Jepang. Untuk Amerika Serikat, estimasinya adalah 0,026, sedangkan untuk Jepang adalah 0,019. Yang kedua adalah migrasi di seluruh wilayah Eropa. Sensitivitas migrasi bersih untuk terdapat di 5 besar negara di Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Spanyol, dan Prancis dan Italia, yang dimulai sejak tahun 1950. Berbeda dengan hasil di Amerika Serikat dan Jepang, koefisien pendapatan tidak diperkirakan secara tepat untuk negara-negara di Eropa. Untuk Jerman, koefisien estimasi untuk tahun 1950 positif dan signifikan, sedangkan 3 dekade lainnya tidak signifikan. Estimasi koefisien pendapatan untuk Italia signifikan positif, sedangkan untuk Inggris, Prancis, dan Spanyol tidak signifikan. Selanjutnya adalah migrasi konvergensi. Efek migrasi pada konvergensi dengan memasukkan tingkat migrasi bersih sebagai variabel terjelas dalam regresi pertumbuhan. 7 poin data untuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Italia menunjukkan hubungan positif seperti yang diprediksi oleh teori migrasi dan pertumbuhan. Sebagai kesimpulan pada materi kami kali ini adalah dalam mempelajari perilaku negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1880, kemudian prefektur Jepang dan wilayah bagian Eropa sejak tahun 1950, menunjukkan bahwa daerah-daerah miskin di negara-negara ini cenderung lebih cepat per kapita daripada yang kaya. Konvergensi mutlak karena itu berlaku ketika tidak ada variabel penjelas selain tingkat awal produk per kapita atau penghasilan tetap konstan. Analisis migrasi menunjukkan bahwa laju bersih cenderung merespon secara positif ke tingkat awal pendapatan per kapita dengan variabel lain bersifat konstan. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.